Saya akan menjawab dengan cerita yang saya alami di dalam hidup saya. Jadi saya tidak pernah punya cita-cita menjadi sastrawan. Ingat ya, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi penyair, apalagi terkenal sampai ke Puncak Wangi. Saya ke Puncak Wangi ini tidak naik bis, tidak naik motor, naik puisi. Ya karena yang memperkenalkan saya dengan Puncak Wangi ini puisi, yang memperkenalkan Anda dengan saya puisi saya, karya saya. Ya, jadi saya sampai ke hati Anda karena puisi. Jadi Kang Sosiawannya dulu waktu masih kecil belum atau bahkan tidak ada cita-cita untuk jadi penyair. Tidak jadi penyair, nggak punya cita-cita jadi sastrawan, apa itu budayawan, enggak. Saya lahir di kampung kumuh. Kalau bahasa Inggrisnya itu daerah slum, daerah gelap, jauh dari pondok pesantren, jauh dari kiai, jauh dari santri yang tawadhu, jauh dari kebaikan-kebaikan. Rumah saya 500 meter dari lokalisasi. 500 meter dari lokalisasi. Rumah saya 100 meter dari pasar besi Luwangan, di mana di sana banyak pencuri-pencuri setiap malam. Rumah saya banyak gang dan perempatan gelap, di mana di sana setiap malam orang berjudi, orang bertengkar. Tidak ada kehidupan yang baik di kampung saya. Karena itu ketika saya mau masuk SD, saya lahir dari keluarga miskin. Bapak saya pegawai negeri tingkat rendah. Waktu itu makannya makan beras jatah. Beras jatah itu lebih buruk dari beras raskin sekarang. Beras jatah itu hanya layak untuk dimakan menjadi makanan ayam. Jadi saya ini produk makanan ayam. Makanya tidak pernah punya cita-cita sastrawan, penyair begitu. Ketika masuk SD, saya ditanya sama ayah saya, kamu sekolah ini, biayanya mahal ini, kamu harus jelas sekolah mau ngapain, kamu cita-citanya apa? Membela kebenaran. Membela kebenaran. Ya santriwan sama santriwati di sini enak saja tepuk tangan, Bapak Ketua MIC juga tepuk tangan membela kebenaran. Tapi waktu itu ayah saya itu marah, kamu yang jelas kalau punya cita-cita, dokter, insinyur atau pedagang, membela kebenaran itu apa? Akhirnya saya langsung aja ngomong, saya ingin jadi polisi. Kenapa? Karena di kampung saya waktu itu, di kampung saya ya, bukan di Puncak Wangi, bukan di Indonesia, di kampung saya. Waktu itu orang-orang jahat yang saya sebutkan tadi, pencuri, penjudi, pemabuk, tukang pelayu, preman di kampung itu takutnya sama pencuri, sama polisi di kampung saya. Bukan di Indonesia ya. Kalau sekarang kan sambo ya. Kalau di kampung saya waktu itu, waktu saya mau masuk SD, itu polisi bagus di kampung saya. Itulah kenapa SD saya pilih membela kebenaran. Yang jelas, polisi juga polisi membela kebenaran. Karena di kampung saya orang-orang jahat itu, para pemabuk yang bikin onar itu, begitu polisi datang takut bubar semua. Oke, itu SD. Di Wikipedia, dari biodatanya sampai karya-karyanya beliau ini sangat banyak. Kalau mungkin saya bacakan biodatanya beliau, portofolionya beliau untuk malam ini mungkin akan habis waktunya karena saking banyaknya karyanya beliau. Jadi suatu kehormatan yang amat sangat kita kehadiran tamu yang luar biasa ini. Hanya di Puncak Wangi yang awalnya kita meminta beliau untuk memberikan pengantar untuk buku kami, ternyata beliau malah menyempatkan hadir untuk mengisi langsung acara diskusi. Dan itu hanya di Puncak Wangi. Matur nuwun sekali lagi Kang ya. Ya, beliau ini merupakan sastrawan yang memang luar biasa. Jadi malam hari ini kelak kita semua dapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya di sini berterima kasih atas kehadiran semuanya pada malam hari ini, karena sebenarnya ketika saya menyampaikan cerita bahwa karena kenekatan teman-teman les bumi ini, sebenarnya kita menggagas acara ini tidak lebih kurang 20 hari. 20 hari itu untuk menunggu
kemudian kita antrikan ke perpusnas, kemudian jadilah buku kecil persembahan dari santri-santri utama ini. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian juga kenekatan kami yang selanjutnya adalah kami meminta kata pengantar dari beliau Mas Leha, padahal puisinya belum ada. Ini juga termasuk mengaji sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Jadi alih-alih misalnya mempermasalahkan berbagai macam komentar semacam itu, kita bisa mengecek pada diri kita sendiri apakah memang literasi kita masih kurang di madrasah atau di pondok pesantren. Apakah kita memang masih tertutup atau apakah sebetulnya kita sudah memberikan perubahan. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa launching buku semacam ini, penulisan bareng semacam ini itu penting untuk dilaksanakan karena hadirnya puisi ini misalnya, buku puisi ini misalnya, itu tidak hanya berimplikasi pada kemampuan teman-teman sekalian, santri dan santriwati sekalian untuk merangkai kata demi kata, tetapi juga bagaimana teman-teman sekalian itu juga peduli pada situasi-situasi sosial atau politik dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menekankan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak